Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Andila Putri, kelas 10 MIPA 3, nomor absen 23. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Donorojo. Diampu oleh Ibu Kiswatul Iza untuk melengkapi tugas biologi. Laporan hasil pengamatan keanekaragaman hayati, flora, dan fauna. A. Alat dan bahan. Tumbuhan dan hewan di sekitar lingkungan. Tumbuhan dan hewan di sekitar rumah saya ada banyak sekali, tapi saya memilih beberapanya. 2. Alat tulis. Alat tulis saya berupa ballpoint dan buku. B. Cara kerja. Datalah tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Tumbuhan pohon rambutan dan tumbuhan pohon kelapa. Hewan burung dan hewan sapi. 2. Amati ciri-ciri serta kelompokkan hewan dan tumbuhan tersebut berdasarkan tingkat keanekaragaman hayati. Tumbuhan pohon rambutan, ciri-cirinya: kulit yang tebal, memiliki rambut seperti landak, dagingnya berwarna putih, bagian depan berwarna merah, rasanya manis, dibungkus oleh daging buah yang kecil. Tumbuhan pohon kelapa, ciri-cirinya: berbiji tertutup dan tunggal, buahnya bulat, warnanya hijau, berbunga majemuk, berakar serabut, tidak berbatang, dan daunnya menyirip, dan daun tunggal menyirip. Hewan burung, ciri-cirinya: memiliki bulu, memiliki sayap, memiliki kemampuan untuk terbang, mempunyai 2 mata, mempunyai sepasang kaki, mempunyai tulang, dan mempunyai kelenjar minyak pada ekor. Hewan sapi, ciri-cirinya: berkembang biak dengan beranak, menghasilkan susu dan daging, makanannya rumput, binatang mamalia atau menyusui, dan binatang khas Indonesia. Nomor 3. Tentukan ekosistem yang menjadi tempat hidup hewan dan tumbuhan tersebut. Hewan burung berada di hutan atau kandang burung khusus. Hewan sapi berada di kandang ini adalah tempat sapi. Tumbuhan rambutan ini biasanya berada di depan rumah orang atau lahan yang luas. Tumbuhan pohon kelapa ini biasanya berada di tanah yang luas atau jauh dari rumah warga. 4. Tulis hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Nomor 5. Buatlah laporan tertulis dari hasil pengamatan. Saya di sini mengamati keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan rumah saya. Mengamati tumbuhan rambutan dapat digunakan untuk atau sebagai obat untuk mengatasi demam. Kulit kayunya digunakan untuk mengatasi sariawan. Cirinya: rambutan ini seperti landak dan berwarna merah. Tempatnya di depan rumah warga atau lahan yang luas. Tumbuhan kelapa bermanfaat sekali bagi manusia. Contohnya, dagingnya bisa digunakan untuk memasak dan membuat tepung. Airnya bisa diminum untuk kesehatan tubuh. Minyak kelapanya digunakan untuk memasak. Cangkang atau batok kelapanya untuk mengukus makanan atau dibuat sebagai kerajinan.
Lidinya digunakan untuk membuat sapu. Tempatnya di lahan yang luas. Mengamati hewan. Hewan burung bermanfaat sebagai atraksi dari suaranya yang menarik wisatawan. Tempat di hutan atau di kandang. Jika di kandang itu jika dipelihara manusia. Hewan sapi bermanfaat untuk mempertahankan massa otot, peningkatan kinerja olahraga, dan pencegahan anemia. Tempatnya di kandang khusus. C. Pertanyaan 1. Tumbuhan dan hewan apa saja yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen dan tingkat jenis? Tumbuhan kelapa dan rambutan artinya menunjukkan keanekaragaman karena tumbuhan kelapa dan rambutan dalam satu jenis spesies yang sama. Hewan burung dan sapi menunjukkan keanekaragaman yang berbeda. Kalau sapi menunjukkan keanekaragaman tingkat gen, kalau burung tidak. Pertanyaan kedua, apakah setiap ekosistem dihuni oleh jenis tumbuhan dan hewan yang sama? Tidak atau bukan. Yang sama karena setiap ekosistem memiliki jenis tumbuhan dan hewan yang sudah punya ciri fisik dan morfologi yang disesuaikan dengan lingkungannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya atau kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.